kakao itu dari kita gambaran aja 2006 baru masuk ke ruang produksi untuk jadi coklat itu 2012. Kan orang edan istilahnya. Kalau orang kita itu orang Jawa bilang itu gagal. Ini masih belum layak panen. Ini panen buah merah ini udah panennya warna oranye. Oh, oranye. Itu padahal dari hijau berarti ya? Ya. Hijau ke ungu-unguan, kemerahan sampai jadi gini ya. Nah, kalau buah hijau itu panennya kuning. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi dan juga salam kreatif. Di sini hari ini kita mau ngobrol banyak ya. Kita mau berbagi ilmu. Kebetulan saya datang di sisi barat peta Indonesia, di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya Kota Payakumbuh. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai aktivitas dari pelaku usaha budidaya buah kakao dan juga pengolahan produk kakao menjadi produk layak konsumsi berupa coklat. Nah, jadi kita ada dua bahasan. Mungkin part ke-1 ini kita bahas kakao dulu karena kebetulan suasana mendukung. Di belakang saya banyak pohon. Nah, pohonnya ini kebetulan pohon kakao. Nah, jadi nanti kita lebih lanjut, kita bahas dengan Bapak yang di sebelah saya. Kita akan lebih jauh lagi kenal dengan beliau. Oke, tidak perlu berpanjang-panjang lagi. Kita mulai. Ya, kebetulan sekarang cuaca lagi cerah, mendukung. Kemarin mendungnya nggak karuan, hujannya nggak karuan. Nah, kebetulan Pak Joni sebelah saya ini. Nah, kita sudah dapat bocoran namanya Pak Joni. Kita ngobrol aja. Ya, silakan Pak. Namanya siapa Pak? Kak, boleh kenalan Pak? Ya, nama saya Joni Saputra. Jadi tinggalnya memang di ini daerah mana nih Pak namanya? Ini daerahnya Kapalokoto Ampangan. Kapalokoto Ampangan. Tapi secara KTP di mana Pak KTP-nya? KTP-nya di Sawah Padang Wah, Kuning. Padang Aur Kuning ya. Jadi memang warga sini sendiri ya. Memang sudah jadi putra daerah istilahnya itu. Nah Kak, jadi hari ini kita mau bahas hal yang unik kalau saya bilang ya. Hal yang unik dan juga aneh. Karena apa? Kita akan bahas tentang kakao. Di mana kakao kok tidak dibahas di Sulawesi, malah dibahas di Sumatera Barat ya. Nah, oke. Hari ini saya tuh lebih tertarik, ada daya tarik di sini yang bikin magnetnya ke sini, yaitu adalah budidayanya dari nol. Jadi sekaligus sebenarnya sebelum kita bahas budidaya, kita langsung bahas masalah prestasi dulu. Ini yang lebih menarik sebenarnya dibandingkan bahas tentang cara-cara budidaya, karena sudah umum semua banyak bisa menyediakan. Yang saya tertarik justru akan langsung kita bahas masuk ke topik yang jadi secretnya itu malah jadi penghargaan. Penghargaan 2 kali dari 2 presiden di 2 periode. Pak, kita langsung ngobrol masalah itu dulu deh Pak. Kalau kita membahas kakao, saya yakin sudah orang paling kakao gitu-gitu aja. Nah, sekarang saya tertarik itu membahas masalah prestasi Bapak Joni. Nah, boleh Pak cerita sedikit Pak, gambarannya dulu, mulainya gimana sampai Bapak dilirik sama pemerintah pusat. Nah, itu gimana Pak? Tolong ceritakan Pak. Ya, sebetulnya kami awalnya bertanam kakao itu dibantu oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat tahun 2006, diberi beberapa jumlah bibit kakao untuk ditanami di kebun kelompok tani. Nah, itu dibantu sampai 4 kali bantuan. Tentu dalam setiap tahunnya. Tentu yang dibantu pertama itu di tahun ketiga kita udah mulai untuk hasil panennya udah mulai kita petik. Nah, tentu karena Payakumbuh ini kota kecil, tidak ada hamparan yang luas, cuma ada kawasan-kawasan. Disitulah kita membicarakan terhadap pemerintah kalau bisa produk hilirnya kita olah. Nah, alhamdulillah di 2012 kita udah mulai mencoba memproduksi kakao itu sendiri. Nah, berbicara prestasi, baru 1 tahun berjalan kita mendapat prestasi sebagai produk pertanian berdaya saing tingkat nasional. Nah, dan kedua di 2016 kita juga
dapat penghargaan ketahanan pangan di Indonesia. Nah, itulah kira-kira prestasi yang telah kita raih. Dan juga di 2013 sendiri kita juga diikutkan untuk mengikuti pameran coklat di Eropa. Nah, itulah salah satu contoh yang secara dukungan yang diberikan pemerintah terhadap kami. Keren ya Pak ya. Ini baru awal cerita aja udah pancingannya itu sudah greget itu Pak. Jadi untuk apa ya istilahnya untuk produk kakao di Indonesia itu kan memang tanaman yang rewel Pak ya kalau saya bilang tuh ya. Bahkan tadi yang saya agak greget dari 2012 berarti kan ada pergantian apa presiden ya. Bahkan tadi saya lihat di salah satu foto di dalam ruangan penjualan Bapak ada foto di tahun 2016 dengan Bapak Jokowi itu ya. Ya. Jadi ada dua presiden di dua periode yang berbeda memberikan kesempatan yang besar untuk perusahaan ini berarti Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi maka itu. Jadi ini Pak, kalau yang di 2016 itu apa namanya istilahnya di 2012 itu berdirinya berarti Pak ya? Berdiri untuk usaha pengolahan kakao menjadi coklat. Iya. Nah, jadi coklat. Jadi tahun 2006 tadi benar-benar start dari nol ya. Oke, gini Pak Joni. Sekarang tuh yang saya gagal paham itu mayoritas kakao itu selalu disampaikan dari manapun tuh kan ya memang tidak lepas dari sejarah ya, tidak lepas dari sejarah. Memang bangsa asing itu membawa kakao dari Amerika, benua Amerika lewat Filipina, terus terakhir ke Pulau Sulawesi. Jadi kan memang sejarah nggak bisa lepas dari Pulau Sulawesi. Nah yang jadi saya heran itu magnetnya saya sini tuh justru ke Payakumbuh ini loh, kayaknya itu. Awal Payakumbuh itu memang sudah melimpah Pak, sebelumnya pohon kakao sehingga Bapak itu tahun 2006 tuh berani gitu loh, oh sudah ada kakao saya lanjut aja lah. Atau gimana, cerita gimana Pak 2006 itu Pak? Kebetulan kami sebagai anggota kelompok tani dan di 2006 itu Sumatera Barat itu menjadi pintu gerbang kakao Indonesia bagian barat. Oh, ya, yang langsung diresmikan atau dilepas oleh Pak Yusuf Kalla. Oh. Jadi dari 2006 sampai 2012 itu penanaman kakao di Sumatera Barat itu memang luar biasa. Bantuan baik dari pusat ataupun dari daerah. Yeah. Akhirnya kami juga membuat peluang itu menjadi kesempatan untuk mencoba menanam kakao itu sendiri. Jadi dari 2006 kami mulai, alhamdulillah kami juga menjadi pilot proyek oleh beberapa instansi terkait. Yeah. Karena benar-benar cara yang kita tanam itu sudah sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh pertanian atau perkebunan itu sendiri. Oh. Jadi memang ini merintis dari nol Pak ya. Jadi bisa dibilang Bapak perintis ini, pelopor juga ya. Makanya itu ini yang saya heran tuh ya. Maksudnya itu Bapak itu kan di tahun segitu itu sudah bukan, apalagi di usia Bapak, kalau saya bilang masih semangat tuh, masih nggak karuan tuh, semangatnya itu 45 banget. Ini lebih dari 45 udah. Tapi maksudnya di usia segitu, orang itu kan sudah bukan petani pemula ya Pak ya. Iya. Bapak dulu itu punya pengalaman bertani kakao atau memang enggak, sebelumnya belum ada pertanian apa, atau di daerah lain Bapak pernah belajar kakao atau gimana sebelumnya? Sebetulnya saya nggak pernah belajar, makanya belajarnya otodidak. Dengan semangat yang tinggi, alhamdulillah mencoba, dan juga langsung mempraktekkan sebagai praktisi di lapangan. Ternyata kunci penanaman apa saja itu harus sama caranya dengan memelihara bayi, memelihara anak. Nah, kalau pemeliharaannya baik, insya Allah kedepannya kakao itu juga akan berproduksi maksimal.
Masuk akal ini Mas. Bisa saya tangkap. Cuma ini Pak, Bapak dulu punya pengalaman kerja ini tak Pak? Maksudnya di Indonesia atau di mana gitu Bapak punya etos, maksudnya ini etos kerja ya, kembali ke etos kerja ya. Soalnya apa ya saya bilang ya, kalau saya berani bilang, kakao itu dari kita gambaran aja 2006 baru masuk ke ruang produksi untuk jadi coklat itu 2012. Kan orang edan istilahnya. Kalau orang kita itu orang Jawa bilang itu gagal paham saya tadi. Di 6 tahun itu kita cuma panen doang, tapi baru menjadi coklat tuh 6 tahun umurnya. Lah itu kan kembali ke niatan ya Pak ya. Saya berani bilang tuh kembali ke niatan. Jadi memang passion Bapak itu, etos kerja Bapak itu ada nggak pengalaman kerja zaman dulu Bapak itu di mana kok boleh tahu sebelum Bapak lari ke itu? Sebetulnya saya dulu pernah menimba ilmu juga di negeri Sakura atau Jepang. Mungkin etos kerja negeri matahari itu sendiri yang membuat saya lebih disiplin dalam hal mengolah apa yang saya olah. Nah, karena tanpa disiplin, tanpa kita bekerja keras, tentu ini tidak sulit dicapai. Nah, sedangkan negara kita itu negara agraris, negara yang bisa ditanam sepanjang zaman. Nah, ini salah satu cara pikir saya bagaimana pertanian yang ada sebagai negara agraris ini juga bisa diminati oleh segala generasi. Masuk. Salut saya Pak. Jadi gini, kembali ke ini dulu Pak, ke Payakumbuh dulu Pak. Nah ini saya mulai ambil benang merahnya dulu ya. Kenapa kok? Jadi ini juga sebagai gambaran ya. Jadi petani itu bukan hanya faktor frustasi, tapi kalau emang sudah niat, Anda sudah niat dan juga emang punya passion di bidang pertanian, siapapun bisa. Karena apa? Di Jepang pun beliau bukan petani gitu loh, tapi balik ke Indonesia. Jadi ilmu pengetahuan paling penting itu kalau nggak dibarengi sama niatan, sama pengalaman yang cocok, itu juga memang sia-sia ya. Nah sekarang saya ingin tahu kota Payakumbuh sendiri Pak ya. Kan sering orang bilang kita saya kan memang Jawa juga Bali, emang saya tinggal di 2 tempat itu. Nah sering bilang Payakumbuh itu di mana sih? Di Padang dah. Nah itu mulai gagal paham saya. Jadi gini, setelah saya pelajari geografis, memang Payakumbuh itu ada di Provinsi Sumatera Barat, Padang juga di Sumatera Barat. Nah, jadi 2 kota yang beda ya, jadi jangan disamakan. Cuma sekarang saya tanya posisi Bapak itu MDPL-nya kira-kira berapa ini Pak? MDPL kita di lokasi sekarang ini di kisaran 540. 540, jadi memang, tapi saya lihat kakao di dataran rendah pun juga banyak Pak ya? Banyak. Jadi memang mungkin yang lebih potensi itu memang di dataran yang lebih menengah. Sejuk berarti ini, suasana sejuk ya. Jadi dingin, nggak terlalu dingin, panas juga nggak terlalu panas. Jadi memang sejuk sini saya bilang tuh. Kebetulan tiap hari juga hujan ya, jadi mendukung sejuknya ini. Ini kalau saya lihat-lihat tuh Pak ya, bahkan dalam rentang waktu beberapa hari saya di Sumatera Barat, itu bahkan dalam setiap minggu itu saya lihat orang panen itu besar-besaran Pak. Nah saya sampai heran tuh, banyak sekali gitu loh hasilnya gitu loh. Jadi kalau boleh tahu gambaran singkatnya kakao itu di perusahaan Bapak itu berapa kali panen kalau dalam seminggu itu Pak? Sebetulnya kalau di musim panen yang besar atau panen raya itu bisa 1 kali seminggu. 1 kali seminggu. Cuma sekarang sebetulnya masih belum musim panen yang tinggi. Oh gitu. Tapi alhamdulillah karena perawatan kita termasuk yang lumayan maksimal, kakao ini punya berbuah sepanjang zaman. Iya. Jadi tetap kalau kita pelihara dia selalu berbuah. Iya. Selalu berbuah. Tapi ada musim kurangnya, ada musim lebih panen rayanya. Jadi bisa berlimpah sekali sampai ini. Saya salut sama pohon kakao sini tuh gimana ya? Boleh ini gambaran Pak. Saya lihatin mungkin di belakang area produksi coklat aja Pak ya. Di sekitar sini masih ada berarti lahannya Pak ya? Ada. Nah itu kira-kira lahan aktif yang dikelola perusahaan Bapak itu berapa hektar atau berapa ukurannya Pak? Kalau yang kita punya yang lebih kurang 3 hektar. 3 hektar ya. Gini loh, yang aneh itu ya, biar ada orang yang punya berhektar-hektar, tapi ini dalam lahan
3 hektar saja per pohon itu loh sudah bisa numpuk-numpuk buahnya itu. Ya itu yang kadang saya juga mikir gitu loh. Apa sama yang saya kakao size-nya juga sama. Ada size-nya kecil, tapi memang karakter buah kan ada 3 ya. Kakao itu ada 3 buah. Ya Criollo, Trinitario sama Forastero ya. Kebetulan ini yang di sini itu saya lihat tuh kok apa setiap dahan itu setiap dahan itu seperti produktif semua gitu loh. Jadi nggak ada dahan yang benar-benar kosong. Setiap dahan itu percabangannya itu sudah ngantri. Nah, apalagi nanti hasil panennya itu, waduh, saya lihat itu petaninya lokal itu Bapak ada berapa Pak? Ini kalau boleh ini kan kelompok tani Pak ya ini Pak. Ya, kelompok tani. Kelompok tani. Nah, ini kelompok tani anggota Bapak ketika merintis ini itu berapa Pak? Ketika merintis ini, kelompok tani kami itu 21 orang. 21. Oke. Nah, tapi yang jelas, kalau berbicara budidaya kakao, itu tidak lepas dari teknik pemangkasan. Oh iya. Nah, pemangkasan, panen sering, dan sanitasinya. Nah, gitu. Jadi, kalau kita jarang memangkas, pada umumnya buahnya juga akan menjadi masalah di waktu panennya. Iya. Oke. Mulai ini ya. Jadi memang harus penuh penjiwaan ya. Istilahnya ada keikhlasan juga nanam itu. Jadi nggak cuma nanam jadi panen, tapi emang harus telaten kalau saya bilang itu harus teliti juga, harus ini benar-benar ini ya. Kalau memang siapapun yang nonton ini nanti siapa ada kesempatan dan ke Payakumbuh, coba cari lahannya di mana, lihat sendiri biar nanti nggak saya dibilang mengada-ngada atau saya tahu di daerah Anda pasti ada pelaku usaha kakao, dimanapun yang nonton pasti ada pelaku usaha kakao. Bukan kita maksud membandingkan, tapi alangkah baiknya kita bandingkan untuk mencari ilmu agar bisa saling diterapkan di daerah masing-masing. Harapan saya seperti itu. Nah sekarang gini Pak, maksudnya yang saya heran juga, kelompok tani itu apa ya sifatnya Pak ya? Kelompok tani itu memang petani aktif di sini aja Pak ya? Atau ada anggota dari kabupaten lain yang Bapak libatkan atau gimana? Oh, memang kami tetap ada melibatkan kabupaten lain sebagai penunjang dari usaha ini. Mana tahu suatu saat kita lebih berkembang, tentu itu mereka kita budayakan atau kita bina. Nah, kita bina. Yang jelas kakao yang kami olah sendiri itu kakao fermentasi. Ya, fermentasi ini mulai menarik nanti ya. Nanti ini kita lihat proses ya. Ada banyak proses yang tadi saya sudah sering lihat, tapi nanti kita secara definitif aja kita ngobrol-ngobrolnya. Jadi maksudnya gini Pak, maksudnya saya heran juga dari ratusan buah seperti itu. Ratusan kilo ya, ataupun puluhan kilo ya, yang setiap hari dikupas sama petani Bapak. Nah, saya juga lihat kan tadi ada banyak pelaku ini ya, rumahan, yang punya pohon di rumah masing-masing, ya mungkin entah itu ketularan semangatnya Bapak, tapi mereka juga mampu gitu untuk menyediakan kakao. Mereka itu produknya apa tetap Bapak ambil atau Bapak hanya fokus di 3 hektar Bapak atau gimana Pak? Di petani keliling sini tetap kita ambil, cuma yang kita ambil memang biji basah. Basah, biji basah yang telah dia sortasi, yang baik. Nah, jadi karena basah. Kita juga pemberdayaan, bukan bisnis murni. Pemberdayaan, tetap masyarakat keliling itu tetap kita manfaatkan, kita berdayakan, bagaimana mereka juga bisa mencapai hidup yang lebih baik atau sejahtera. Gitu. Ya, sebagai gambaran aja ya, maksudnya gini, mayoritas kalau Anda pernah ke Sumatera Barat, memang agrarisnya kan merata itu, dari mulai mendarat di bandara di Padang, sampai Anda jalan ke utara terus, nemu Bukit Tinggi, belok kanan ke arah timur, nemu Payakumbuh. Mesti sepanjang jalan tuh kalau nggak padi, jagung, singkong memang sudah mayoritas tanaman sini ya. Memang ada banyak makanan oleh-oleh juga. Tapi yang kakao, ini saya nggak bicara ini Pak ya. Maksudnya saya tuh kebetulan mendengar dari ketika saya main ke Bukit Tinggi. Ini saya agak heran kalau di peta Payakumbuh itu kan kecil sebenarnya, kecil sekali. Bahkan tuh, tapi yang saya heran ada klaim dari salah satu anggota dinas di sana, orang pegawai dinas di sana. Itu menyatakan Payakumbuh itu justru paling besar Pak
untuk hasil budidayanya baik secara lahan dan juga hasil panen. Itu benar Pak kira-kira, atau ada bandingan dari daerah lain sesama Sumatera Barat? Kalau hasil panen per hektarnya mungkin kita termasuk yang tinggi. Kalau luas panen itu memang kita nggak luas karena kita wilayah kota. Nah itu. Nah, kita berbentuk kawasan. Iya. Nah, tapi yang terluas itu sebetulnya untuk Sumatera Barat itu Pasaman. Oh, Pasaman malahan ya. Nah, cuman hasil per hektar mungkin kita termasuk yang tinggi. Tertinggi berarti dalam. Gitu. Jadi bandingan 1 hektar aja sudah bisa mewakili sesumbar, apalagi 3 hektar itu ya. Jadi itu makanya saya sampai, kan di sini saya nggak berani bicara ini ya. Nggak katanya, makanya saya mau harus klarifikasi juga. Jadi memang ada beberapa daerah itu sampai menyatakan ketertarikan sama Payakumbuh. Kok bisa gitu loh, dari tanah yang nol, tidak ada pelaku usaha budidaya kakao, tapi Bapak langsung merintis kakao. Dan juga alhamdulillah, ini kita ngobrol di tahun 2023 ya. Sebagai gambaran aja Pak, biji basa itu dulu waktu merintis Bapak itu kisaran harga berapa waktu biji basa dulu awal-awal tuh? Kalau awal-awalnya kita tetap membantu petani. Nah, waktu itu biji kering aja kalau di harga pasar itu di posisi 20.000 per apa ini Pak? Per kilo. Per kilo. Itu biji yang udah cukup lumayan kering. Kering ya. Kita ngambil basahnya udah 8.000 per kilo. Nah, 3 kilo basah itu baru dapat 1 kilo kering. Waduh. Nah, dan petaninya tidak ada kerja lagi, yang ngerjakan kita. Berarti inilah sifat pemberdayaan kita. Bagaimana kita sebagai kelompok juga membantu ke kelompok masyarakat yang lain. Iya. Ini mulai ini, jadi memang itu ya, ini bisa jadi pancingan untuk tiap daerah lainnya. Jadi biar kakao itu nggak cuma, jangan membanggakan besarnya pohon di rumah ya. Jadi ada kadang orang itu, saya punya pohon kakao besar, tapi bahkan dalam nggak usah 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun pun kadang berbuah kadang enggak itu loh. Itu pengalaman di salah satu rumah keluarga saya di Jawa Timur. Jadi makanya kalau siapapun sempat ke Payakumbuh bisa mampir ke sini, lihat sendiri. Dengan latih aja sudah bisa numpuk-numpuk satu dahannya. Ini tanaman yang rewel kalau saya berani bilang Pak ya, sebenarnya Pak ya. Kakao ini tanaman yang sangat rewel. Karena ya satu perasan, pemangkasan itu bermacam, makanya petani kakao itu kalau udah berbicara petani kakao, setiap masuk kebun harus bawa gunting potong. Nah, itu yang petani kakao. Setiap dia masuk kebun ada yang harus dipotong, harus kita potong. Nah, itu untuk mengurangi biaya-biaya yang akan berefek terhadap produksi. Nah, itu sebetulnya. Nah, ini yang perlu ke depan. Kalau berbicara tanaman kakao itu harus yakin bahwa kakao itu bisa berproduksi tinggi dengan pemangkasan yang benar dan efektif. Iya. Baru nampak dahan-dahan produktif yang keluar dari kakao itu sendiri. Nah, itu berarti ya. Kalau masih menjadi hutan kakao, ya daunnya yang banyak, buahnya nggak ada gitu. Ini makanya itu. Saya temui seperti ini, Pak. Jadi ada bahkan orang yang merintis kakao itu sudah apa ya, istilahnya orang Jawa itu udah gerundel, udah jengkel di awal. Soalnya apa? Kepanasan juga rusak, terlalu dingin tuh rusak. Ini bahkan katanya butuh tanaman peneduh ya Pak ya, benar Pak? Iya, kakao ini perlu tanaman pelindung. Nah, tanaman pelindung gunanya untuk tidak terlalu tinggi pasokan cahaya matahari, tetapi dia butuh cahaya. Nah, kalau dia pun nggak dipangkas, cahaya nggak masuk. Nah, itu akan terjadi fungisida atau jamur yang berkembang di buah kakao itu sendiri karena kelembapan yang sangat tinggi. Nah, itu akan menyebabkan kakao sendiri sulit untuk mencapai hasil panen yang maksimal. Iya. Ini berkaca ke sejarah Pak ya. Sejarah itu kan memang Indonesia itu masuk dulu itu dari buah yang jenis Criollo. Itu kan trouble-nya ketika masuk Indonesia itu kan hama Pak ya. Nah, hama untuk di tempat Bapak sendiri kalau boleh tahu hama kakao di sini itu apa Pak? Paling mayoritas tuh?
Ya, penghisap buah kakao sebetulnya PBK dan Hello Peltis. Nah, tapi itu bisa diminimalisir dengan sering memangkas dan sering panen sering. Panen sering maksudnya di sini buah yang matang bagus kita sisihkan dengan buah yang rusak, jangan dicampur. Nah, dan jangan dibuang di lokasi tanaman kakao itu sendiri. Kalau mau dibuang harus dikubur. Nah, ini penting ini. Ya, jadi memang gini ya, sekarang kita masuk ke sortasi ya. Oke. Sekarang yang ini, apa kalau saya lihat ada salah satu ruang ya, ada salah satu ruang itu ada banyak ember ketika mereka para petani ya, tempat ini dalam anggota kelompok ini itu banyak ember. Itu memang gitu, tadi Bapak biji yang kurang baik ya, biji yang kurang baik, ada biji yang layak. Nah, sekarang aja Pak ya, sebenarnya itu kakao itu yang diolah itu dari awal buah deh Pak, awal buah itu gimana Pak sampai masuk nggak usah masuk ke coklat lah, sampai masuk ke fermentasi lah, sampai ruang fermentasi atau sortasi buah yang menuju sangrai, nah, itu aja lah. Kira-kira gimana gambaran singkatnya? Ya, sebetulnya buah matang itu langsung dipanen dari kebun. Nah, setelah itu baru kita lakukan pengupasan. Nah, pengupasan itu sendiri, makanya tadi kan dua tempat berbeda. Ada yang untuk buah bagus, ada untuk biji bagus, ada untuk biji jelek. Nah, di situ kita udah langsung sortasi biji sebetulnya. Kalau biji jelek ini jangan difermentasi. Nah, yang bagus saja kita fermentasi. Apakah biji jelek juga nggak bisa dijual? Bisa. Cuman untuk biji asalan. Nah, makanya di situ kita lakukan sortasi langsung supaya untuk fermentasi kita nggak milih-milih lagi. Nah, itulah kita lakukan fermentasi. Nah, jadi ini Pak ya, memang saya itu sebenarnya heran kenapa kok kita butuh ruang fermentasi itu Pak ya. Sedangkan banyak sih saya lihat di Jawa, banyak lihat di Bali juga, keluarga istri saya kan ada yang di Bali juga itu juga ini setor ke ya seperti Bapak ada petani bukan petani, rumah tangga setempat gitu punya pohon kakao, setor ke pelaku usaha kakao. Nah, itu kan mereka biji basah. Jadi mereka sebenarnya bisa melakukan fermentasi nggak Pak di rumah atau harus kita yang fermentasikan atau gimana Pak? Minimal untuk berbicara fermentasi itu minimal berat biji itu plus minus 40 kilo. 40 kilo. Nah, kalau nggak akan kurang terjadi fermentasi yang maksimal. Ya. Jadi memang harus dikumpul di sini berarti ya, kalau daripada di rumah masing-masing ya. Nah, sampai saya lihat tuh kan banyak tutorial tuh di YouTube atau dimanapun ya, channel pun bahkan orang-orang yang masih muda-muda ini sebagai trik aja ya. Kan banyak tuh mereka pakai on habis juga tapi malah bau gosong gitu loh. Jadi apa pengering ada tadi pengering itu baiknya memang pengeringan alami atau memang harus pakai mesin Pak harusnya Pak? Berbicara itu memang di situ kunci dari pengolahan kakao sendiri. Kakao ini sangat sensitif dengan aroma bau. Makanya tidak mudah mengolah kakao itu sendiri. Terus tahu trik-triknya atau kriteria kakao itu sendiri. Dia sangat mudah menyerap unsur lain. Oke. Jadi gini Pak ya, kalau saya berani bilang mulai dari nanam itu susah, terus pemilihan juga susah, terus ketambahan lagi sampai pemrosesan pun juga harus ini ya, nggak bisa asal-asalan jadi Pak ya. Jadi memang harus itu. Jadi gini Pak, untuk petani itu bisa nggak diajarkan sesuatu seperti itu, bisa diajarkan Mbak ya? Atau harus sekolah khusus dulu atau gimana itu? Ya kalau dia di cara dia sendiri memang sulit, memang harus ke sekolah khusus dia lakukan. Karena tidak semudah dia lakukan sistem pengolahan kakao itu sendiri. Memang perlu pelatihan-pelatihan. Jangankan itu fermentasi itu sendiri, termasuk sortasi biji, dan juga
masalah panen buah. Iya, iya, Itu iya. perlu dia ketahui model apa buah yang bagus untuk dipanen. Nah, Ya, saya mulai. kita dari situ kita pelajari Mm-mm. bagaimana fermentasi yang baik. Nah, itu harus tahu. Iya, iya, iya. Nah, Nangkep saya. Jadi ini sebagai gambaran ya. Jadi kalau nanti sudah pernah makan coklat atau sudah pernah makan kakao, boleh nanti kita sharing-sharing di kolom di bawah, tulis-tulis apapun rasa buah kakao apa. Sama saya tanya sama Anda, pernah nggak lihat pohon coklat? Udah itu aja. Nanti kita akan ngobrol banyak situ antara saya sama Anda semua. Jadi sekarang sama Pak John ini, saya sebenarnya ada lagi yang heran, Pak. Yang heran itu satu lagi, kenapa apa ya, Pak ya? Kenapa di sini tuh kalau saya bilang tuh pas orang-orang setor buah biji basah itu, Pak ya, buah daging buah ya, daging buah itu memang harusnya kita yang mengeluarkan daging buahnya atau bisa dilakukan dari rumah masing-masing atau gimana biji? Jadi namanya biji basah atau daging basah maksudnya gimana, Pak? bisa dia lakukan di tempat dia masing-masing, tetapi kita udah lakukan pelatihan ke mereka. Ya. Model mana biji yang baik. Kalau biji kempes itu jangan dimasukkan. Oh, itu. Soal pun kalau dimasukkan di sini kita akan juga tahu. Nah, jadi dan juga ya itulah kalau mau ke proses itu dari awalnya memang udah sulit. Iya, iya, iya. Tapi tetap biji yang kurang pun masih bisa dia jual ke yang lain. Iya, betul. Jadi gitu ya. Jadi memang ada ini ya, ada karakteristik khusus yang memang baru kita bisa terima ya. Jadi nggak asal-asalan terima dari orang, entah itu kempes atau gimana gitu ya, Pak ya. Sampai saya baru tahu biji itu ada yang kayak seperti itu. Karena gini ya, nanti yang kita fokus olah itu justru bukan daging buahnya. Setelah kulit buah dipotong, ya Pak ya, ada pot ya namanya, Pak ya. Apa namanya itu ya, buah-buahnya itu, daging buahnya itu kan ngumpul semua itu. Nah, daging buah itu sudah kayak kita maam leci atau maam rambutan gitu, Pak ya. Ada daging buahnya tebel. Nah, jadi itu kan daging buahnya itu kan baiknya kita setelah kita peras atau baiknya diperas atau dikupas gini sih, Pak. Daging buah itu kan lengket sekali tuh. Gimana, Pak? Untuk pemisahan biji sama daging tadi itu? Ya sebetulnya nggak perlu, karena itulah yang teknik berfermentasi, karena kita tidak memakai kimia-kimia lain. Berdasarkan daging buah itu akan terjadi proses fermentasi yang cukup baik, yang alami. Ya. Nah, dia akan di box sendiri itu akan menetes. Ya. Nah, jadi itulah yang menarik tentang kakao. Ya, ini mulai nyambung ya. Mulai nyambung. Jadi kalau memang dari rumahan bisa, dari sini juga bisa. Jadi memang sebenarnya kakao itu bisa dipelajari, Pak ya. Dia memang ilmu tentang budidaya ini di rumahan pun bisa dipelajari, Pak ya. Kalau ilmu tentang budidayanya bisa ya. Bisa. Tapi untuk menuju ke jenjang lebih serius ke arah memang perlu pelatihan. Perlu pelatihan tadi ya. Itu sebagai gambaran aja. Anda boleh untuk memulai apapun dari nol sendiri, tapi memang kalau memang serius juga harus butuh ilmu yang mumpuni. Jadi harus sesuai gitu. Nah, jadi gini Pak ya. Kalau memang biji ini sebenarnya itu kan ini saya tadi sempat lewat di salah satu, lihat tembok Bapak itu, di salah satu ini gambaran di tembok Bapak itu ada infografis. Ini miris Pak ya, saya lihat itu. Indonesia itu salah satu eksportir ketiga kakao dunia. Memang ini bukan kata pemilik usaha ini ya Pak ya. Jadi ini memang data dan fakta di internet yang bisa kita baca semua ya. Bisa. Jadi memang kebetulan saya juga sempat baca itu di Wikipedia. Memang Wikipedia itu bukan suatu jurnal ya memang, Pak. Jadi memang kalau keabsahan datanya memang kadang orang harus bertanya lagi. Tapi memang ya ini dimanapun saya dengar memang seperti itu. Setiap forum-forumnya saya dengar seperti itu tentang kakao. Bahkan kita itu konsumen coklat. Nah, kita bahas coklat. Kita konsumen coklat ke 100 berapa. Jadi nanti orang-orang di kolom komentar boleh berpendapat situ. Tapi ini juga
Bapak juga ini enggak dari eksportir ketiga dunia, apa Bapak sebagai salah satu pernah terlibat nggak atau memang hanya memenuhi kebutuhan lokal aja, Pak? Masalah eksportir kami memang tidak terlibat. Tidak. Nah, apalagi kami cuma pabrik mini. Ya, ya, ya. Tapi kami lebih mengolah ke original kakao itu. Kakao menjadi coklat. Ya, tuh. Jadi benar-benar coklat yang kita produksi. Nah, apa efeknya? Efeknya sangat bermanfaat bagi kita. Nah, itu udah banyak di jurnal-jurnal tertentu. Sebetulnya udah nggak asing lagi sebetulnya. Iya, Pak. Apalagi kalau yang berbicara orang-orang Eropa gitu. Iya. Harusnya kita sebagai produsen ketiga dunia ini yang harus lebih banyak makan coklat. Nah, gitu loh. Ini mulai nanti kita akan gagal paham, beberapa orang akan gagal paham. Kenapa kita pisahkan topik kakao sama topik coklat? Karena nanti saya khawatirnya ada yang salah paham nonton ini. Nanti makanya kita clearkan dulu dari kakaonya dulu. Soalnya ini yang saya nggak paham tuh sampai dinyatakan kita konsumen ke 100 berapa coklat. Tapi itu kita bahas waktu kita masuk ke ruang produksi mini factory-nya Bapak Joni sebelah saya ini punya mini factory pengolahan kakao menjadi coklat. Oke Pak, sementara kita ini dulu, kita pending dulu topiknya, kita akan lanjut ke topik kedua nanti beberapa saat setelah ini kita sambil lihat jalan-jalan di dalam Pak ya. Nanti tolong jelasin, Bapak dongengin ke saya. Alatnya itu apa, kok bisa alat-alat ini itu seperti apa. Oke, makasih banyak Pak. Ya. Oke, untuk semuanya kita tunggu dulu untuk channel siaran berikutnya ya. Kita tunggu siaran berikutnya dengan topik yang sama, dengan orang yang sama, dan juga dengan pembahasan masih putar-putar masalah kakao sama coklat. Ingat, ini cuma pembahasan tentang budidaya kakao dan proses produksi coklat di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Oke, sampai jumpa berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, pelindungnya ini ya, alpukat tadi ya.